Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel View ALS. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tanda-tanda fiil setelah di video sebelumnya kita mengenal apa itu fiil. Baiklah, apa saja ciri-ciri fiil itu, dan jangan lupa untuk referensinya bisa dilihat di kitab Al-Muyassar di halaman ketiga. Nah, di sana ada ulasan alamatul fi'li ya. Nah, kita tulis alamatul fi'li. Nah, ini ciri-ciri atau tanda-tanda ya. Kita artikan tanda-tanda. Tanda-tanda fi'il. Ada berapa? Nah, di sini ada 4 ya. Nah, hiya adalah 1 qad ya. Kemudian yang keduanya saufa. Lalu yang ketiga asin ya. Oh maaf, ini yang kedua dulu supaya berurutan sesuai dengan apa yang ada di buku. Huruf sin ya, asinu. Kemudian yang ketiga saufa. Lalu yang keempat ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nisi sakinah. Nah, ini ada 4 tanda-tanda fi'il. Qad, sin, saufa, ta'ut ta'nis sakinah. Nah, uraiannya yang pertama qad ya. Qad ini mempunyai 2 makna. Satu litakid ya. Litakid artinya sebagai kalimat penegas atau kalimat penguat. Nah, kemudian yang keduanya bisa bermakna litaklil. Litaklili. Nah, litaklil itu bermakna kadang, terkadang atau kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau ini penegas, maka bisa diartikan sungguh gitu ya. Nah, kemudian kapan qad itu bermakna takkid? Qad bermakna takkid ketika dia nyambungnya ke fiil madhi. Nah, jadi qad nih khusus yang masuk ke fiil madhi, maka maknanya litakid, untuk menguatkan, untuk menegaskan fiilnya. Nah, sementara kalau qad bermakna litaklil, nah dia masuk kepada fiil mudhari ya, fiil mudhari masuk ke sini. Contohnya qad qamatis sholat ya. Nah, sini yang atas nih, qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Nah, ini qad ya. Nah, setelah qad pasti kesininya adalah fiil. Dan ini adalah fiil madhi. Maka arti qad di sini berarti atau bermakna penegasan, sungguh ya. Qad sungguh qamatis sholatu. Salat telah ditegakkan atau akan didirikan. Sungguh salat akan didirikan. Nah, kemudian contoh yang lainnya dalam Al-Quran ada yang qad aflaha. Qad aflaha ini maaf. Sungguh beruntunglah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Ini dimaknai sungguh karena masuknya kepada fi'il madhi. Kemudian yang masuk kepada fi'il mudhari ya. Kita ambil contoh qad ya'lamu misalkan ya, qad ya'lamu. Nah, ini fiil mudhari. Artinya sungguh ya'lamu. Oh maaf, fiil mudhari litaklil ya, maknanya kadang-kadang. Nah, qad ya'lamu kadang-kadang dia mengetahui ya, atau terkadang dia mengetahui. Nah, itu yang pertama. Jadi dimanapun nih teman-teman menemukan qad, maka kesananya pasti fiil. Apakah itu fiil madhi ataupun fiil
mudhari. Kemudian yang kedua sin, ya. Sin ini bermakna akan. Ya. Contohnya sayalamun atau sayadhabu, ya, di sini di buku. Sayadhabu. Nah, ini cirinya dan kesananya fi'il yadhabu. Ini fi'il mudhari, ya. Artinya sayadhabu, dia akan pergi, ya, atau akan pergi, ya. Ada sin. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya sayar ji'u, ya. Sayar ji'u. Nah, akan yarji'u, pulang, akan pulang. Nah, itu sin, ya. Kalau di Al-Qur'an ada kalimat saya'lamun, ya. Nah, saya'lamuna ini. Nah, maka kalimat setelah huruf sin ini berarti dia adalah fi'il. Dan ingat, fi'il yang diawali dengan sin itu hanyalah fi'il mudhari saja, ya. Jadi fi'il madi tidak masuk. Nah, demikian juga nanti saufa sama, ya, fi'il mudhari, ya, nyambungnya dengan fi'il mudhari. Nah, kemudian yang saufa, kita bahas yang saufa, ya. Kita hapus dulu yang ini. Nah, saufa pun bermakna sama, akan. Hanya bedanya kalau saufa ini akannya dalam rentang waktu yang lama. Kalau sin segera atau tidak terlalu lama. Kalau saufa ini rentang waktunya lama, ya. Nah, sebagai contoh, misalkan, nah di sini saufa ta'lamuna. Nah, maka suka diartikan dalam terjemah Al-Qur'an, ya, kelak. Nah, karena memang kelak itu konotasinya akan, tapi dalam jangka waktu yang lama, kemudian harinya. Saufa ta'lamun, kelak mereka akan mengetahui, ya. Saufa ta'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Nah, itu bedanya, ya, dengan sin. Dan saufa pun tadi masuk khusus kepada fi'il mudhari, dia tidak masuk kepada fi'il madhi. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, ta ta'nis sakinah, atau bisa diartikan ta, ya, untuk mu'anas yang berharokat sukun. Dan ini hanya ada pada fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Contohnya qoro'at, ya. Nah, ini ada ta. Nah, ini yang disebut dengan ta ta'nis, ya. Dan ini maknanya untuk menunjukkan kepada perempuan. Nah, qoro'a ini kan fi'il madhi, telah membaca. Nah, siapa yang telah membacanya? Seorang perempuan. Nah, itulah ta ta'nis, ya. Atau qolat, misalkan, ya. Nah, qolat artinya qolat, nah, ini telah berkata. Nah, siapa yang telah berkata? Perempuan. Kenapa? Karena di sininya ada ta ta'nis, ya. Kemudian zahabat, zahabat. Nah, ini ta ta'nis artinya telah pergi. Yang perginya adalah perempuan karena ada ta ta'nis. Dan ta ta'nis ini khusus hanya masuk kepada fi'il madhi saja. Nah, teman-teman sekalian, jika kita perhatikan tanda-tanda fi'il ini, tiga yang pertama ini qad, sin, kemudian saufa, ini berada di awal. Nah, sementara ta ta'nis as-sakinah ini berada di akhir fi'ilnya atau di ujung fi'ilnya, ya. Nah, itu saja yang bisa kita bahas, ya, sama-sama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.